Amerika Serikat hari ini dikenal sebagai superpower global dengan pengaruh militer, ekonomi, dan budaya yang tak tertandingi. Dengan GDP mencapai 27 triliun dolar Amerika Serikat pada 2023, IMF, dan Angkatan Laut terbesar di dunia, negeri ini mampu memproyeksikan kekuatan di semua samudra. Namun, perjalanan menuju posisi ini tidak instan. Amerika pernah hanyalah kumpulan koloni miskin di pesisir timur benua, dikuasai Inggris tanpa angkatan laut, tanpa industri besar. Kisah transformasi ini adalah kisah panjang perjuangan, industrialisasi, perang, serta strategi geopolitik yang sistematis. Akar sejarah dimulai pada abad ke-17, ketika koloni Inggris berdiri di Jamestown 1607 dan Plymouth 1620. Koloni ini awalnya lemah dan bergantung pada perdagangan dengan Eropa. Tetapi populasi bertumbuh pesat, dari 250.000 jiwa pada 1700 menjadi lebih dari 2,5 juta pada 1775 US Census. Ekonomi berbasis pertanian, perdagangan kayu, dan tembakau. Namun, pajak tinggi dari Inggris memicu kemarahan, memunculkan revolusi. Pada 1776, melalui Declaration of Independence, koloni menyatakan merdeka. Perang Revolusi 1775 sampai 1783 dengan dukungan Prancis akhirnya meneguhkan lahirnya Amerika Serikat. Pasca kemerdekaan, Amerika masih lemah dengan utang besar dan tidak memiliki angkatan bersenjata kuat. Namun, perluasan wilayah ke barat melalui konsep Manifest Destiny, takdir untuk menguasai benua, memberi fondasi geopolitik. Pada 1803, Amerika membeli Louisiana dari Prancis seharga 15 juta dolar Amerika Serikat, menggandakan luas wilayahnya, Library of Congress. Ekspansi ini terus berlanjut hingga mencakup Texas, California, dan Alaska. Luas daratan yang sangat besar, 9,8 juta kilometer persegi, memberi Amerika akses ke dua samudra, Atlantik dan Pasifik, yang kelak menjadi basis kekuatan maritimnya. Abad ke-19 menjadi era industrialisasi. Revolusi industri Amerika mempercepat produksi baja, kereta api, dan mesin. Pada 1860, AS sudah memiliki lebih dari 48.000 kilometer rel kereta api. Dan pada 1890 angka itu naik jadi 268.000 kilometer. US Department of Transportation. Produksi baja di Pittsburgh menjadikan Amerika Serikat pusat industri berat dunia. Abolisi perbudakan setelah Perang Saudara 1861 sampai 1865 juga membuka jalan bagi tenaga kerja bebas. Ekonomi tumbuh pesat dan pada 1890-an AES menyalip Inggris sebagai produsen industri terbesar dunia. Kekuatan maritim mulai menjadi fokus. Sejarawan Alfred Tyermahan dalam bukunya The Influence of Sea Power Upon History 1890 menekankan bahwa negara besar harus menguasai laut. Pemikiran ini memengaruhi elit politik, termasuk Presiden Theodore Roosevelt. Hasilnya, Amerika Serikat mulai membangun armada modern dengan kapal perang baja. Pada 1898, dalam Perang Spanyol-Amerika, kekuatan laut AS terbukti ketika armadanya menghancurkan Spanyol di Manila Bay. Kemenangan ini menjadikan AS kekuatan Pasifik dan membawa Filipina, Guam, serta Puerto Rico ke dalam pengaruhnya. Memasuki abad ke-20, Amerika semakin aktif di panggung global. Ekonomi Amerika Serikat pada 1914 sudah menyumbang 19% output dunia, Madison Project Database.
Saat Perang Dunia I meletus, Amerika awalnya netral, tetapi pada 1917 bergabung dengan sekutu. Kontribusi industri dan militernya membantu mengakhiri perang pada 1918. Dengan cadangan emas terbesar, AS muncul sebagai kreditur utama dunia. Meski setelahnya memilih isolasi, posisi Amerika sebagai kekuatan ekonomi global sudah terbentuk. Armada lautnya kini mulai berpatroli di Atlantik dan Pasifik secara reguler. Depresi besar 1929 sempat menghantam ekonomi AS. GDP turun hampir 30%. Pengangguran mencapai 25%. US Bureau of Economic Analysis. Namun, kebijakan New Deal Presiden Franklin D. Roosevelt membantu pemulihan melalui investasi publik besar. Situasi berubah total ketika Perang Dunia Kedua pecah. Amerika menjadi arsenal demokrasi, memproduksi tank, pesawat, dan kapal perang dalam jumlah masif. Pada 1945, AS memproduksi lebih dari 297.000 pesawat tempur dan 88.000 kapal perang. US National WWI Museum. Industri militer inilah yang mengubah Amerika Serikat menjadi kekuatan militer tak tertandingi. Hasil Perang Dunia Kedua menempatkan Amerika Serikat di puncak. 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945, menunjukkan supremasi teknologi militer Amerika. Armada lautnya mendominasi semua samudra dengan 6.700 kapal aktif. Ekonomi Amerika Serikat menyumbang 50% PDB global. IMF Historical Data. Melalui perjanjian Bretton Woods, dolar Amerika Serikat ditetapkan sebagai mata uang cadangan dunia, menggantikan emas. PBB didirikan di New York dan Amerika Serikat menjadi anggota tetap Dewan Keamanan. Dunia baru pasca perang adalah dunia yang berporos pada Amerika. Perang Dingin 1947 sampai 1991 menegaskan posisi superpower Amerika. Rivalitas dengan Uni Soviet membuat Amerika Serikat terus memperkuat militernya. SIPRI 1990 mencatat bahwa belanja militer AES mencapai lebih dari 5% PDB sepanjang era ini. Armada laut diperluas dengan kapal induk nuklir, kapal selam balistik, dan pangkalan di lebih dari 40 negara. Doktrin Blue Water Navy menjadikan Angkatan Laut AS mampu beroperasi di semua samudra sekaligus. Pada saat yang sama, Marshall Plan membantu membangun kembali Eropa Barat, memperkuat pengaruh ekonomi dan politik Amerika. Dominasi lautan dunia terlihat jelas dari jumlah kapal induk. Pada puncak Perang Dingin, AS memiliki 15 kapal induk aktif, sementara Uni Soviet hanya memiliki 1. Kapal induk kelas Nimitz mampu membawa lebih dari 90 pesawat tempur, menjadikan mereka simbol proyeksi kekuatan global. Armada ini menjaga jalur perdagangan dunia, mulai dari Selat Hormuz hingga Laut Cina Selatan. US Navy 2020 menyatakan bahwa 90% perdagangan global melintasi laut dan Amerika menempatkan dirinya sebagai penjaga jalur vital ini. Ekonomi juga menjadi alat superpower pada 1950-an hingga 1970-an. Perusahaan Amerika seperti General Motors, IBM, dan Boeing mendominasi pasar global. Teknologi luar angkasa melalui NASA memuncak dengan pendaratan manusia di bulan pada 1969. Dominasi dolar sebagai mata uang internasional diperkuat setelah 1971, ketika Presiden Nixon mengakhiri standar emas. Kini, perdagangan minyak dunia menggunakan dolar, menciptakan istilah petrodolar.
Sistem ini memastikan kekuatan finansial Amerika dalam setiap transaksi global. Kemenangan Amerika dalam Perang Dingin 1991 menandai era unipolar. Uni Soviet runtuh dan AS menjadi satu-satunya superpower. Ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1990-an tumbuh pesat dengan revolusi teknologi informasi. Perusahaan seperti Microsoft, Apple, dan Google lahir, menempatkan Amerika di garis depan digital. Militer ACS dengan anggaran 300 miliar dolar Amerika Serikat, SIPRI 1995, lebih besar dari gabungan 10 negara berikutnya. Intervensi di Kuwait 1991 dan Balkan 1999 menunjukkan kemampuan Amerika mengerahkan kekuatan kapanpun, dimanapun. Dominasi laut semakin tak terbantahkan setelah Amerika Serikat mengembangkan kapal induk super carrier bertenaga nuklir. Pada awal 2000-an, AS mengoperasikan 11 super carrier, jauh lebih banyak dari negara manapun. Kapal ini didukung oleh lebih dari 290 kapal perang lain, termasuk kapal selam nuklir. US Navy 2021 menegaskan doktrin forward presence, menjaga keamanan jalur laut global agar perdagangan dunia tetap mengalir. Dengan 95.000 personel aktif, armada AS beroperasi di setiap samudra, dari Atlantik, Pasifik, hingga Samudra Hindia. Namun, serangan 11 September 2001 mengubah fokus Amerika. Perang melawan teror memunculkan intervensi panjang di Afghanistan dan Irak. Walau sukses menggulingkan rezim Taliban dan Saddam Hussein, perang ini menguras sumber daya. Brown University Costs of War Project 2021 mencatat bahwa ILS menghabiskan lebih dari 8 triliun dolar Amerika Serikat dalam perang melawan teror. Meski demikian, pengalaman ini memperlihatkan kapasitas logistik luar biasa. Kemampuan mengerahkan pasukan ke Timur Tengah dalam hitungan minggu, sesuatu yang tak mampu dilakukan negara lain. Di sisi ekonomi, Amerika Serikat tetap menjadi motor global. GDP-nya menyumbang 24% ekonomi dunia pada 2020, World Bank. Dolar masih mendominasi cadangan devisa dunia, dengan 59% total global reserve, IMF 2022. Perusahaan teknologi Amerika seperti Apple, Amazon, dan Google masuk daftar perusahaan paling bernilai di dunia. Apple, misalnya, mencapai kapitalisasi pasar lebih dari 3 triliun dolar Amerika Serikat pada 2022, Bloomberg. Dominasi korporasi ini memperkuat soft power Amerika dalam ekonomi global. Kekuatan militer Amerika bukan hanya pada kapal induk, tetapi juga jaringan pangkalan global. US Department of Defense 2020 mencatat bahwa AELS memiliki lebih dari 750 pangkalan militer di 80 negara. Dari Okinawa di Jepang, Guam di Pasifik, Diego Garcia di Samudra Hindia, hingga Ramstein di Jerman. Jaringan ini memungkinkan proyeksi kekuatan global dalam hitungan jam, menjadikan Amerika benar-benar penguasa lautan dan udara dunia. Keunggulan teknologi pertahanan juga tak tertandingi. Amerika memimpin dalam pesawat siluman, F-22, F-35, kapal selam nuklir, dan sistem satelit militer. Anggaran pertahanan AWACS pada 2022 mencapai 877 miliar dolar Amerika Serikat. SIPRI, hampir 40% dari total belanja militer dunia. Sebagai perbandingan, China menghabiskan 292 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Rusia hanya 86 miliar dolar Amerika Serikat.
Dominasi anggaran ini memastikan bahwa inovasi militer Amerika selalu selangkah di depan, termasuk dalam sistem drone, kecerdasan buatan, dan senjata hipersonik. Strategi geopolitik Amerika Serikat banyak bertumpu pada doktrin kontrol laut. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika memandang laut bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga arena dominasi strategis. US Navy Doctrine 2015 menegaskan 3 fungsi utama: menjaga kebebasan navigasi, mendukung sekutu, dan mencegah dominasi musuh di samudra. Inilah alasan AS selalu terlibat dalam ketegangan Laut Cina Selatan, menjaga jalur minyak di Selat Hormuz, dan mengawasi jalur Arktik. Laut menjadi medan utama mempertahankan status superpower. Soft power melengkapi hard power. Budaya Amerika, Hollywood, musik pop, McDonald's, Coca-Cola menjadi ikon global. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional memperkuat hegemoni. Pew Research 2021 mencatat bahwa 60% masyarakat dunia masih menilai AS sebagai negara dengan pengaruh budaya terbesar. Soft power ini memperkuat legitimasi politik luar negeri, membuat sekutu rela berbagi beban pertahanan di bawah payung NATO dan Aliansi Indo-Pasifik. Meski begitu, tantangan baru bermunculan. Cina kini menjadi rival utama dengan GDP lebih dari 17,7 triliun dolar Amerika Serikat pada 2021 IMF dan angkatan laut yang berkembang cepat. Armada Cina sudah melampaui Asia-ADAS dalam jumlah kapal, 355 versus 296 menurut US Navy 2021. Meski belum dalam tonase dan teknologi, Rusia juga tetap menjadi ancaman nuklir besar. Tantangan ini menandai bahwa dominasi Amerika di lautan kini menghadapi kompetisi, meski keunggulan global masih dipegang Washington. Amerika juga menghadapi masalah domestik, polarisasi politik, ketimpangan ekonomi, dan utang nasional yang mencapai 31 triliun dolar Amerika Serikat. US Treasury 2023. Tantangan ini bisa melemahkan daya proyeksi global jika tidak diatasi. Namun, kekuatan institusi demokrasi, inovasi teknologi, dan kapasitas ekonomi masih membuat AS lebih unggul dibanding rivalnya. Sejarawan Niall Ferguson menyebut AAS sebagai empire in denial, kekaisaran modern yang berperan global tanpa menyebut dirinya imperium. Sejarah Amerika memperlihatkan pola unik. Setiap krisis justru memperkuat posisi globalnya. Krisis 1930-an melahirkan New Deal. Perang Dunia Kedua melahirkan kompleks industri militer. Perang Dingin memacu inovasi teknologi. Dan krisis 2008 memperkuat dominasi dolar. Kekuatan adaptif inilah yang membedakan AS dari imperium-imperium sebelumnya, yang biasanya runtuh setelah krisis besar. Amerika selalu menemukan cara untuk bangkit dengan institusi dan inovasi baru. Kunci lain dari keberhasilan AS menjadi superpower adalah geopolitik geografi. Dengan 2 samudra di timur dan barat, serta tetangga lemah di utara, Kanada, dan selatan Meksiko, AS nyaris mustahil diserang dari luar. Keunggulan ini memberi kesempatan untuk membangun kekuatan internal tanpa ancaman eksternal langsung. Ketika kekuatan sudah matang, Amerika bisa memproyeksikan diri keluar. Hal ini menjadikan Amerika Serikat berbeda dari Eropa atau Asia yang penuh konflik antar negara bertetangga. Kini, AS bukan hanya negara adidaya, tetapi juga penjaga lautan global. 11 kapal induk supercarrier, 750 pangkalan militer, dan jaringan sekutu di 5 benua menjadikan pengaruhnya hampir tak tertandingi. Angkatan Laut Amerika Serikat menjaga keamanan jalur perdagangan yang membawa minyak dari Timur Tengah ke Asia, barang elektronik dari Asia ke Eropa, dan gandum dari Amerika ke Afrika.
Inilah alasan AS disebut sebagai satu-satunya negara dengan Blue Water Navy sejati. Armada laut yang bisa beroperasi di semua samudra sekaligus. Dari koloni miskin di pesisir Atlantik hingga imperium modern yang menguasai lautan dunia. Perjalanan Amerika Serikat adalah kisah tentang visi, industri, perang, dan strategi maritim. Keunggulan ekonominya mendukung militernya, dan militernya menjaga ekonominya. Laut menjadi arena utama di mana dominasi itu ditegakkan. Pertanyaannya kini, apakah Amerika akan terus mempertahankan hegemoninya di abad ke-21? Ataukah sejarah akan mengulang dirinya dengan munculnya kekuatan baru yang menantang dominasi Samudra Amerika? Dunia menunggu jawabannya.